Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan atau kita memulai aktivitas kerja atau tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, kita akan bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi yang indah ini kami bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami, mengaruniakan kepada kami semua hari yang baru. Tuhan bangunkan kami di pagi hari dengan tubuh sehat dan kuat untuk melakukan pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai atau melanjutkan pekerjaan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai ayat 57. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai ayat 57. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia yang kita diami ini fana. Semua orang pasti akan meninggalkan dunia ini. Ketika waktunya sudah tiba, hari kiamat sudah datang, maka semua orang akan meninggalkan dunia ini. Permasalahannya, kita akan kemana ketika kita meninggalkan dunia ini? Karena ketika akhir zaman itu tiba, dikatakan dalam pembacaan kita bahwa kita akan diubah. Orang-orang mati akan dibangkitkan untuk memperoleh tubuh yang tidak binasa. Dan orang-orang yang masih hidup ketika akhir zaman, maka tubuh kita juga akan diubah. Karena pada akhir zaman kita tidak akan membawa tubuh kita yang fana. Darah dan daging tidak mendapat bagian pada dunia sesudah kita mati. Cuma tujuannya kita kemana? Ketika kita mendapatkan tubuh yang kekal, akan kemana?
Akankah kita ke penghukuman yang kekal di neraka, ataukah akankah kita ke sorga? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang percaya, sebagai orang Kristen, kita bersyukur karena kita sudah ada janji keselamatan. Kita sudah ada janji kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Memang firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Siapa yang berdosa maka binasa. Dia hidup dalam maut. Ketika dia meninggalkan dunia ini, maka tempatnya di neraka. Itu upah dosa adalah maut. Dan semua orang sudah berbuat dosa. Allah tidak menghendaki umat ciptaannya ini yang diciptakan paling mulia, kelak ketika kita meninggalkan dunia, kita mati untuk selama-lamanya di dalam maut. Oleh sebab itu, Allah sendiri yang menebus kita. Allah sendiri yang datang ke dunia melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus kita dari segala dosa kita. Memang jelas di dalam pembacaan kita tadi, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54b mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut atau racun yang membawa kepada maut adalah dosa. Racun yang akan membawa kita kepada maut, kepada neraka adalah dosa. Dikatakan tadi semua orang sudah berbuat dosa, Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Nah, kalau semua sudah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut, maka kita semua berada dalam maut. Tetapi firman Tuhan dalam bacaan kita ayat 57, 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Semua orang sudah berbuat dosa, tetapi saudara-saudara, kita sudah diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menebus kita dari segala dosa kita. Yesus Kristus telah membayar dosa kita dengan tubuh dan darahnya di kayu salib, sehingga kita selamat. Hukuman Allah terhadap dosa kita sudah dibayar lunas dengan pengorbanan yang sempurna sekali untuk selama-lamanya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga siapa yang percaya kepadanya selamat. Siapa yang beriman kepada karya yang Yesus sudah lakukan selamat. Firman Tuhan mengatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Roh yang telah memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Bagi saudara dan saya, bersyukur. Sengat maut adalah dosa, tetapi dosa kita sudah ditebus, ya. Dosa kita sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus, sehingga tidak ada racun lagi yang membawa kita kepada maut. Kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Hukuman yang harus kita terima sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Murka Allah terhadap dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa, tetapi Dia tebus sendiri dengan pengorbanan Yesus. Allah tidak pernah toleransi dengan dosa, tetapi Dia sudah bayar sendiri dengan tubuh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga kita selamat. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Dikatakan dalam ayat 57, syukur kepada Allah
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita semua lebih daripada pemenang oleh Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita sudah mengalahkan maut. Di dalam Yesus kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan atau hidup yang kekal. Maka kita senantiasa semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Semakin hari semakin kita kuat di dalam Yesus. Sekalipun menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, kita lebih dari pemenang oleh Yesus Kristus yang sudah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan yang telah menebus kami dari segala dosa. Tuhan sudah datang ke dunia, oleh darah-Mu kami dikuduskan, sehingga maut tidak berkuasa lagi atas kami, karena kami sudah ditebus, dibayar dengan harga yang mahal tubuh dan darah Yesus, sehingga kami selamat. Kami memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas semuanya. Dan kami akan memulai pekerjaan kami. Berkati kami, agar apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.